Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Salaman ta'azim wa tahmidan ila ustadina wa mursyidina Al-Mukarram Syedi Syekh Maulana Haji Ghazali An-Naqsyabandi Ibni Syedi Syekh Haji Amir Damsar Syarif Alam Qaddasallahu sirrahuma. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sedikit saja amal kebaikan yang kita perbuat tetap dicatat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi amal kita banyak. Ayahanda guru mursyid kita sering mengingatkan kepada kita semua, kumpulkan amal ibadah kalian sebanyak-banyaknya. Dari mulai yang kecil sampai yang besar, yang wajib ataupun yang sunat. Tidak perlu kita melihat apakah ini pahalanya besar atau kecil. Akan tetapi yang dilihat adalah semua pekerjaan ini Allah Subhanahu wa taala ridho. Karena tujuannya adalah mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya ada satu keinginan yang sedang kita kejar. Apa itu? Bisakah kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Liqa'a rabbih. Bisakah kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Bisa, kata Allah, kalau memang engkau berkehendak. Wa may yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan. Bila mana engkau berkeinginan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ada dua syarat. Syarat yang pertama, falya'mal amalan sholiha. Beramalah kalian sebanyak-banyaknya amal soleh, amal yang baik. Apakah itu kecil, besar, sunat ataupun wajib? Apakah ini pahalanya besar, pahalanya kecil? Tidak peduli kita melihat daripada itu semua. Tapi kumpulkan semua amal ibadah itu dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namun cukupkah salah satu syarat ini tadi? Hanya segera mengumpulkan amal soleh, amal kebaikan ini semua? Tidak. Ada syarat yang kedua. Wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Jangan coba-coba engkau syirik. Saudaraku yang mulia dan yang dimuliakan Allah. Kalimat syirik sudah biasa kita dengar. Bahkan semua kita takut kalau sudah mendengar kalimat syirik ini. Akan tetapi bisa jadi kita sendirilah orangnya atau pelakunya yang melakukan perbuatan syirik itu tadi. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampunkan dosa seorang hamba. Semua dosa yang diperbuat oleh seorang hamba pasti akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali satu adalah dosa syirik. Mencuri ada harapan diampunkan Allah. Berjudi, berzina ada harapan diampunkan Allah. Bahkan sampai membunuh pun ada harapan diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah terjerumus ke dalam syirik, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampunkannya. Saudaraku yang mulia dan yang dimuliakan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan tentang syirik ini sampai beliau menangis di depan para sahabat. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, ma yabkika ya Rasulullah?" Apa yang menyebabkan engkau wahai menangis wahai Rasulullah? Apa kata Rasul? Takhawwaftu ala ummati asyirka. Aku khawatir kepada umatku terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Ala innahum la ya'buduna sanaman. Tidak ada umatku yang menyembah kepada berhala. Walakinnahum yura'una fi a'malihim. Akan tetapi ketika umatku beramal soleh, timbul ria di dalam hatinya. Sangat tegas ayahanda guru menyarankan kepada kami, mendidik kepada kami, kepada para jemaah, kepada para murid-muridnya. Hati-hati dengan penyakit syirik ini. Sebab bisa menghancurkan seluruh amal ibadah kita. Baik yang kecil ataupun yang besar. Saudaraku yang mulia dan yang dimuliakan Allah. Ternyata salah satu daripada penyakit hati. Dari sekian banyak penyakit hati. Itu adalah namanya ria. Dan ria kata Nabi SAW adalah merupakan salah satu daripada penyakit syirik. Man shalla yura'i fahuwa syirkun. Siapa yang mendirikan salat timbul dalam hatinya ria, ingin dilihat orang, ingin didengar orang, ingin dipandang orang, ingin dimuliakan orang, maka salatnya adalah syirik. Wa man shoma yura'i fahuwa syirkun. Siapa yang melaksanakan ibadah puasa, dia tahankan lapar dan dahaga dari mulai subuh sampai maghrib, tapi sir dalam hatinya tidak ada sedikit pun Allah yang menjadi tujuannya. Hanya ingin didengar orang alim, dipandang orang alim.
dipandang orang sebagai ahli ibadah, maka puasanya adalah syirik. Wa man tasaddaqa fahuwa yuraghi. Dan siapa yang bersedekah, berinfak, berderma, tapi sir dalam hatinya ingin didengar orang, ingin dimuliakan orang, maka sedekahmu itu adalah syirik. Ternyata saudaraku yang mulia dan dimuliakan Allah, dua syarat bisa berdekatan dengan Allah, dua syarat bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Falyamal amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Beramal soleh kita, tapi ingat jangan pernah ada syirik di dalam hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.